Anak-anak pernah mendengar suara seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pernah mendengar itu? Pastinya setiap hari kita mendengarkan. Itu namanya bacaan apa? Siapa yang bisa? Bacaan adzan. Saya ulangi, bacaan adzan. Apa artinya bacaan adzan itu? Adalah seruan bahwa waktu sholat telah tiba. Saya ulangi, bacaan adzan adalah seruan bahwa waktu sholat telah tiba. Kalau sholat zuhur, tibanya adalah jam 12. Anak-anak kalau jam 12 mesti dengar adzan. Itu adalah seruan bahwa sholat zuhur waktunya sudah tiba. Kemudian sholat asar bisa jam 3. Itu mulai dengar adzan kita. Sholat maghrib jam 5:30 kita dengar suara adzan. Sholat isya jam 7. Sholat subuh pagi jam 4:30. Saya ulangi, bacaan adzan adalah seruan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian orang yang menyerukan adzan tadi disebut muadzin. Apa anak-anak? Muadzin. Muadzin adalah orang yang menyerukan adzan. Orang yang menyerukan adzan itu ada 3 syarat. Ada berapa syaratnya anak-anak? Ada 3. Yang pertama harus orang Islam, beragama Islam. Beragama lain tidak boleh menyuarakan adzan. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua harus laki-laki. Jadi anak perempuan tidak boleh adzan. Yang boleh adzan adalah anak laki-laki. Yang ketiga mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Adalah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Artinya akalnya sehat, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau akalnya tidak sehat, boleh nggak menyerukan adzan? Nggak boleh. Orang gila tidak boleh adzan. Jadi syaratnya muadzin ada 3. 1, beragama Islam. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang benar. Dilanjutkan, sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali menyerukan adzan di dekatnya Ka'bah sana adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah. Orang yang menyerukan adzan yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Oke, sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan tentang sunahnya yang dilakukan muadzin ketika mengumandangkan adzan. Muadzin tadi apa? Orang yang menyerukan adzan. Sunahnya yang pertama adalah suci dari segala macam hadas. Jadi kalau mau adzan itu harus suci dengan mandi dan berwudu. Nah, sunahnya.
Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap ke barat karena Ka'bah ada di barat, menghadap kiblat. Adzan menghadap ke timur boleh enggak? Tidak mendapatkan kesunatan. Yang baik adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri. Jadi kalau adzan itu sunahnya adalah berdiri. Yang keempat, dengan suara yang nyaring dan merdu. Kenapa? Biar menarik. Orang yang mendengar tertarik. Sudah adzan, suaranya bagus, siap-siap untuk segera melaksanakan sholat. Saya ulangi, adzan adalah seruan bahwa waktu sholat telah tiba. Orang yang menyerukan adzan disebut muadzin. Sahabat Nabi yang pertama menyerukan adzan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Syarat untuk menjadi muadzin: 1. Beragama Islam, 2. Laki-laki, 3. mumayyiz. Sunahnya menyerukan adzan: 1. Suci dari hadas, 2. menghadap kiblat, 3. berdiri, yang keempat dengan suara yang merdu atau nyaring. Itu adzan. Sekarang iqomah. Apa itu iqomah? Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Jadi setelah pujian, anak-anak kemarin sudah bisa pujian, kemudian sholat akan dimulai, itu ada iqomah. Lafadznya berbeda dengan adzan. Kalau tadi Buyul menyuarakan adzan, yang ini adalah iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adalah kata-katanya atau lafadznya iqomah. Kalau sudah di iqomahi seperti itu, berarti waktu berjamaah dimulai. Kita harus sudah siap segera menata sajadah untuk melaksanakan sholat. Itu adalah tentang adzan dan iqomah. Oke, untuk tugasnya anak-anak bisa dibuka halaman 9, 10, 11 dan 12. Itu dikerjakan di dalam buku diktat. Untuk di buku tulis adalah menulis rangkuman di halaman 8. Rangkumannya itu tulis di buku tulis. Ya. Yang kedua yang di buku tulis menulis lafadz adzan, nyontoh di buku diktat. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak dengan paham tentang adzan, iqomah, anak-anak tertib melaksanakan sholat berjamaah. Tidak harus di musola, di masjid, boleh melaksanakan sholat jamaah di rumah bersama ayah dan bunda. Itu mudah-mudahan anak-anak bisa mengamalkan ilmunya, anak-anak menjadi anak yang sukses, sholih, sholihah, dan barokah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.